concern kepedulian untuk masa depan agama, bangsa dan negara. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Sahabat semansa dan setanah air dimana saja Anda berada. Ternyata bahwa menjelang tanggal 2 Desember 2022 yang menjadi target reuni dari PA212 yang rencananya akan menurunkan massa yang jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Dia menyebutnya bahwa reuni 212 ini adalah aksi akbar kelima dan ini mereka ternyata telah mempersiapkan dalam salah satu konferensi pers para pentolan PA212 itu kemudian mengabarkan kepada publik tentang rencana agenda ini. Rupanya mereka memang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari mereka melakukan konsolidasi melalui majelis-majelis yang mereka bina, yang mereka lakukan, dan mereka mengabarkan kepada umat agar ikut dalam aksi reuni 212 ini, kayak seperti anak sekolahan yang selalu melakukan reunian. Kita akan coba menyimak seperti apa konferensi pers mereka terkait dengan rencana alumni PA212 ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira kepada segenap saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin dan muslimat, dan kepada segenap tumpah ruah anak-anak bangsa di negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwasannya kami akan menggelar yaitu munajat akbar untuk merajut persatuan persaudaraan guna keselamatan dan kemakmuran negeri kita cinta, negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka reuni 212. Nah, oleh karena itu kami menyeru dan mengajak kepada seluruh elemen jamaah kaum muslimin dan muslimat dan seluruh anak-anak bangsa di negara Kesatuan Republik Indonesia, lintas ras, suku, agama dan bangsa, untuk sangat keterajun persatuan, sangat keterajun persaudaraan, untuk menutup pintu gerbang langit Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat qiyam dan salat subuh berjamaah, sampai kita mendengarkan tausiah dari sana, hingga sampai kita menggelar sholat Jumat berjamaah pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022. Dan semoga kehadiran antum semua menjadi saksi bahwa kesannya kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki concern kepedulian untuk masa depan agama, bangsa dan negara. Takbir. Jika kita menyimak bahwa kelompok PA212 ini memang sedang mematangkan persiapannya untuk reuni pada 2 Desember 2022. Mereka hendak memobilisasi rakyat, massa yang jauh lebih besar untuk kemudian melakukan protes-protes maupun untuk menindaklanjuti sejumlah tuntutan-tuntutan yang sebelumnya itu sepertinya tak digubris oleh pemerintah, karena dinilai bahwa tuntutan-tuntutan yang tidak rasional, yang tidak masuk akal, seperti meminta Pak Jokowi untuk kemudian mundur. Ini adalah tuntutan yang selalu dikumandangkan dalam berbagai aksi-aksi yang mereka lakukan, dan reuni pada 2 Desember ini yang kurang lebih 2 minggu lagi, pasti ujung-ujungnya akan mengarah ke situ. Kita berharap bahwa rakyat umat Islam itu jangan ikut-ikutan terhadap kelompok-kelompok ini, karena kita tahu bahwa agenda mereka ini sangat politik. Jelas ini adalah agenda politik untuk kemudian memperlemah rezim Pak Jokowi di akhir pemerintahannya. Bahkan mereka tak segan-segan hendak melengsarkan Pak Jokowi di tengah jalan, dan itu adalah sebuah tindakan inkonstitusional.
Mereka sepertinya tak paham bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa ya yang namanya kritis di alam demokrasi terbuka itu hal yang sah-sah saja, hal yang wajar. Ya, semua warga negara ya berhak secara kelompok maupun individu untuk menyampaikan pendapat di muka umum ya terkait dengan apa yang menjadi aspirasinya. Tetapi jika kemudian tuntutan-tuntutan itu tidak rasional, tidak masuk akal, dan itu sangat membahayakan terkait dengan eksistensi ya negara, menciptakan kegaduhan, mengganggu stabilitas keamanan, ya maka jangan Anda merasa dikebiri ketika kemudian ya aparat ya negara, TNI dan Polri mengambil langkah-langkah preventif, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk kemudian menjaga keamanan di negara ini. Tetapi sejauh ini ya kita belum ya mendengar informasi, belum ada info dari pihak kepolisian ya tentang rencana reuni PA 212. Ya sepertinya bahwa belum ada penyampaian ke sana terkait dengan rencana itu. Ya kendati ini kurang lebih 2 minggu lagi, tetapi dari berbagai informasi yang beredar di media sosial, dari penyampaian para aktivis PA 212 bahwa mereka akan melakukan reuni, akan menurunkan massa yang besar, dan konferensi pers yang mereka lakukan yaitu sudah ya menjadi ya informasi ya kepada jamaah-jamaah mereka, kepada alumni-alumni Monas ya bahwa ya kita lagi mematangkan rencana aksi PA 212, sehingga mereka sedang mempersiapkan di jejaring masing-masing di tingkat bawah untuk melakukan konsolidasi terhadap kelompok jamaah-jamaah mereka. Kita akan melihat ya seperti apa nanti jumlah massa dari mereka, karena mereka mewanti-wanti akan menurunkan ya sampai jutaan menurutnya, dengan maksud agar Pak Jokowi segera mundur ya dari jabatan sebagai presiden. Itu yang mereka mau ya. Sekali lagi mereka sangat berharap ya Pak Jokowi itu kemudian mundur, karena dari dulu memang tuntutan ini yang terus selalu ya digembar-gemborkan, dikuat-kuatkan dalam setiap aksi-aksi mereka. Dan kelompok-kelompok ini memang adalah kelompok yang selalu berseberangan dengan rezim Pak Jokowi, kelompok-kelompok yang sepertinya tidak bisa tenang selagi Pak Jokowi masih menjabat sebagai kepala negara. Mereka sepertinya tidak bisa tidur enak ya, tidak bisa mungkin ya makan enak, karena di pikirannya itu sudah diselimuti oleh kebencian yang akut ya terhadap rezim Pak Jokowi, sehingga seluruh aktivitasnya, seluruh waktunya ya itu hanya dikerahkan untuk kemudian ya mendemo Pak Jokowi. Bisa dibayangkan kalau demo ini berlangsung secara berjilid-jilid, mempersiapkan satu saja aksi itu bukan main, menyita waktu untuk konsolidasi. Saya tak membayangkan seperti apa masa-masa mereka ini mengurusi keluarganya ya, sementara kita saja ini yang tidak terlalu sibuk itu kerepotan kadang mengurus urusan rumah tangga keluarga. Sementara mereka yang hampir tiap saat aksi-aksi, saya tidak bisa membayangkan seperti apa ya mereka yang mengurusi itu. Harusnya para pentolan-pentolan PA 212 itu lebih berpikir produktif saja, bagaimana memberdayakan umat jamaah mereka melalui pengembangan ekonomi kerakyatan atau ekonomi umat. Itu jauh lebih produktif, jauh lebih berguna ketimbang harus selalu konsolidasi untuk melakukan demo berjilid-jilid, karena itu hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.